Duduk indah hadirkan pesona kemuliaan bagi yang memandang. Setiap simbol keanggunan khas perawannya kau miliki. Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu. Lindungi dari sengat dunia yang mengancam, nodai sucinya lahirmu. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan lagu agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Ingin ku ajak engkau menari, bermandi hangat cahaya bulan, sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan lagu agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Bintang terang itulah dirimu, janganlah redup dan pasti. Aku di belakangmu memeluk dan menjagamu. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan lagu agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan lagu agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda? Mudah-mudahan hari Anda menyenangkan. Kami kembali hadir ke hadapan Anda dalam ranah publik 60 menit ke depan. Banyak hal yang bisa kita obrolkan, kita bahas. Tapi setiap tema pasti akan berbeda setiap episodenya. Seperti yang kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan upaya dalam pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan nafsa. Mungkin agak kurang familiar kalau kita ngomong nafsa ya. Sebenarnya itu ada singkatannya, itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Cuman orang lebih familiar dengan narkoba. Lalu bagaimana sih kira-kira
Apakah masyarakat sudah paham terkait hal ini? Kemudian bagaimana nanti tentang bahayanya nafsa? Lalu bagaimana juga mengenai pencegahannya? Itu yang paling penting ya. Dan rehabilitasi nafsa. Dan lebih penting lagi adalah terkait dengan bagaimana nih pranya, paskanya. Dimana kalau ini sudah selesai, sudah siap untuk kembali lagi ke masyarakat, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa merangkul kembali. Pentingnya hidup sehat juga akan ditekankan dalam obrolan kita hari ini. Saya Vira Maya bersama Anda, dan kali ini sudah ada teman-teman orang-orang yang luar biasa, beliau-beliau yang memang sudah ada di bidangnya. Kita langsung tanya saja satu persatu. Nanti yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu. Di samping saya persis ada Dr. R. Stefanus Christian Handoko, Kom MM, beliau dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Solidaritas Indonesia. Apa kabar Mas Tim? Kabar baik, pemirsa semua. Iya, baik. Ini salah satu anggota dewan yang saya paling jarang ketemu beliau pakai topi. Pasti belangkonan. Iya, giatnya masih tiap hari pasti. Masih Oke, tiap hari terus oke. turun ke lapangan juga. Ya, siap untuk tahu ya di lapangan seperti apa menjaring aspirasi. Matono, nanti saya akan tanya lebih lanjut nih mengenai dukungannya, kemudian apakah ada yang sudah mendukung untuk menekan laju peredaran narkoba. Lanjut di sebelah beliau, kalau misalnya mau tanya tentang bahayanya apa secara medis, kemudian nafsa itu apa sih? Masih bisa dipakai nggak sih gitu? Yang dikatakan salah guna apa? Pertanyaan beliau yang paling banyak hari ini. Ada Bapak Dr. Soeharto Hesti Kuncoro, MSc, spesialis kedokteran jiwa. Dr. Kuncoro, psikiater dari Rumah Sakit Jiwa Gracia. Apa kabar dokter? Baik, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Ini nanti dokter cerita banyak hal nih, karena yang langsung menangani pasien beliau ya. Di sampingnya persis ini adalah Mas Agustinus K. Mugianta ST ICAP 1. ICAP 1 ya Mas Agus ya? Baru ICAP 1. Baru ICAP 1. Kita tunggu yang kedua dan yang ketiga. Iya, ditunggu sponsornya. Ngobrolnya sama Mas Tim, jangan sama saya. Beliau adalah Ketua IKAI. IKAI ini adalah Ikatan Konselor Adiktif Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beliau juga adalah pimpinan dari pemulihan adiksi berbasis masyarakat. Jadi PABM Nawacita. Ya. Oke, baik. Apa kabar Mas Agus? Baik-baik, sehat selalu. Ya, siap teman-teman di Nawacita gimana? Ini kan berbasis masyarakat nih. Ya, sehat-sehat mereka. Oke, dan tidak pernah lepas untuk mendampingi masyarakat ya, karena basisnya Ya, masyarakat benar, kembali lagi. basisnya masyarakat. Iya, yang medis biar Dokter Kuncoro. Benar sekali. Secara psikologi, kami hadirkan juga narasumber ibu dosen yang cantik satu ini. Saya mau manggil ibu, beliau masih muda, manggilnya Mbak aja. Mbak Jatu Anggraini, SPSI, MPSI, beliau adalah psikolog klinis Yogyakarta, dan juga beliau seorang dosen psikologi di UST, seorang psikolog di Surya Anggraini Psikologi Center. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Vira. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami. Ya, ini lengkap nih. Kalau tadi Mas Agus sampaikan dari Dewan ada, secara medis ada, ya kan? Kalau bagian Mas Agus, sosial, psikologi ada lengkap. Baik. Sebelum satu-satu dapat pertanyaan ini, karena pertanyaannya paling banyak ke Dokter Kuncoro, saya ke Dokter Kuncoro dulu, dokter. Mengenai nafsa. Kalau nafsa, kalau narkoba orang udah pada tahu gitu ya. Nafsa ini apa dan bahayanya seperti apa secara medis? Monggo. Terima kasih. Untuk sebelumnya, kalau untuk istilah nafsa dan narkotika itu kan hanya beda istilah saja. Oke. Kalau narkoba itu kan narkotika dan obat-obat terlarang itu lebih banyak ke bahasa-bahasa umum, bahasa-bahasa media, bahasa-bahasa hukum. Ya. Kalau nafsa itu lebih ke arah bahasa kesehatan. Kita mengadopsi dari WHO dan kalau di Indonesia itu Kemenkes. Gitu. Oke. Tetapi kalau berbicara tentang nafsa, saya akan memakai istilah nafsa. Memang sangat ironis sekali ya, karena saat ini itu pemakaian nafsa itu menyeluruh di semua aspek kehidupan. Artinya dari segala usia? Wah, semua. Kebetulan kami di rehabilitasi Nafsa Gracia itu sudah menangani berbagai banyak dari latar belakang, dari yang biasa sampai yang luar biasa. Gitu. Bahkan di berita-berita gitu ya, kenapa kok semua orang pakai nafsa gitu. Dari orang biasa, dosen, bahkan teman sejawat saya dokter ada, dari perawat ada, dari psikolog ada, dan nun sewu bahkan anggota dewan ada, bahkan yang lebih ironis lagi penegak hukum pun ada yang memakai gitu. Nah, itu sangat ironis sekali, dan
mungkin saya di sini di awal saya akan menerangkan kenapa kok nafsa itu ada undang-undangnya, Ya. ada undang-undang narkotika, ada undang-undang psikotropika. Gitu. Karena memang itu lebih banyak mudorotnya, banyak yang tidak baiknya. Mungkin kalau orang-orang awal memakai nafsa, itu yang diinginkan adalah, yang dicari itu adalah intoksikasinya. Apa tuh dok? Intoksikasinya. Jadi intoksikasi itu pengaruhnya. Mungkin saya terangkan dulu tadi, nafsa itu adalah secara definisi itu suatu zat sintetis, bukan sintetis, tanaman atau bukan tanaman, atau obat yang bisa mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat mengurangi rasa nyeri. Kemudian dia bisa mempengaruhi kognitif, pikiran, perasaan, dan perilaku. Tapi yang paling harus digarisbawahi dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, ketergantungannya itu yang nanti yang menyebabkan kehancuran hidup seseorang. Nah, tadi mengenai apa tadi, intoksikasi. Mungkin orang akan mencari intoksikasinya karena minum itu enak, nyabu itu jadi semangat kayak gitu ya. Kerja jadi kreatif. Ya kayak gitu. Katanya. Mas Agus jangan ketawa, nanti cerita loh Mas Agus. Tetapi banyak kejadian di berita, orang-orang dalam pengaruh alkohol itu apa? Mereka jadi penalarannya kurang karena mempengaruhi tadi sistem kesadaran, jadi apa? Untuk penalaran terus apa? Moralitasnya agak menurun, ditekan itu. Ada sistem saraf pusat, depresi sistem saraf pusat namanya itu. Nah, mungkin banyak angka kecelakaan. Bahkan angka kriminalitas kan tinggi. Banyak kasus mau berkelahi, wah biar agak nggak berani minum dulu, tadi berani. Angka pembunuhan, pencurian, bahkan perkosaan banyak akibat pengaruh dari nafsa tadi. Itu dari yang intoksikasinya. Tetapi yang paling kenapa kok ini harus ada undang-undangnya kayak gitu? Karena kalau nanti pemakaiannya lama akan menyebabkan ketergantungan. Orang tergantung itu karena apa? Karena dia nggak bisa berhenti. Kenapa kok nggak bisa berhenti? Karena ada satu sifat, banyak sifat ya. Yang paling banyak itu ketika dia rutin, ketika dia merasakan enak, efeknya habis. Yang terjadi itu adalah namanya putus zat, withdrawal. Withdrawal itu rasa tidak nyaman. Itu sebanding dengan rasa enaknya tadi. Semakin dia enak, gejala putus zatnya makin tidak enak. Lebih itu bisa ke kognitifnya, ke perasaannya dan perilakunya. Sehingga mungkin ya kalau fisiknya badannya pegel-pegel, merasa masuk angin, terus apa meler terus linu-linu badannya kayak gitu. Terus habis itu sehingga dia akan mencari zatnya itu terus, mencari zatnya. Begitu nih, dia mencari kecanduan nih. Karena nggak mau merasakan ketidaknyamanan putus zatnya itu, dia akan memakai terus, mencari terus. Lah dari sistem tubuh sendiri, sebenarnya itu kan racun. Wah ini nggak bisa, ini saya ini nggak baik ini. Nah di situ ada sistem pertahanan tubuh. Di situ dibutuhkan zat yang lebih banyak lagi untuk biar merasakan rasa nikmatnya itu tadi, mengatasi putus zatnya itu. Namanya toleransi. Sehingga makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ketika semakin tinggi, makin rutin. Biasanya yang terjadi ya di sini mulai kehancuran. Apa? Biayanya dia akan membutuhkan banyak biaya untuk membeli obat itu. Sehingga kacau. Terus sedikit lagi ya. Kemudian setelah itu biasanya badannya mulai sakit, fisiknya nggak kuat. Sakit liver, sakit ginjal, bahkan kalau ada pergaulan gas itu HIV, hepatitis B dan sebagainya. Mereka tetap akan mencari karena sudah nggak peduli. Mindsetnya sudah berubah ketika ketergantungan. Mereka yang penting adalah mencari obat ini. Yang penting itu ada barangnya, yang penting saya mengasuh barang itu. Begitu itu habis, pokoknya keuangan kacau, keluarganya pasti kacau. Karena skala prioritasnya mereka hanya dapat barang itu. Pekerjaannya kacau. Nah, disitulah kehancuran seseorang bila dia menjadi seorang pecandu. Jadi jadi Mbak Jatuh, berarti ini makanya terus dekat korelasinya dengan kriminal ya. Kalau menurut Mbak Jatuh sendiri gimana dengan apa yang sudah disampaikan dokter ini mengenai akibatnya di dampak negatifnya nih? Ya,
Tadi seperti yang dari disampaikan Dokter Kuncoro tadi, memang kan ketika orang menggunakan obat-obatan ini ya, atau ketika dia adiksi atau pertama kali menggunakan, ada efeknya tuh memang ada rasa senengnya tadi ya, ada yang kemudian fly, ada yang kemudian semangat kerja, tapi itu kan hanya dirasakan sebentar saja. Ketika dia seneng, kemudian sesaat setelah itu dia akan lemes lagi atau dia akan kemudian merasa gelisah. Nah, itu yang dirasakan lebih lama, akan berefek pada kemudian pekerjaannya. Pekerjaannya jadi terbengkalai, dia kemudian jadi, atau ketika dia merasa seneng, sebaliknya habis itu dia merasa malas, yang akan berimbas pada pekerjaannya jadi tidak produktif. Ketika tidak produktif, dia bermasalah dalam pekerjaannya. Ketika bermasalah dalam pekerjaannya, membuat hubungan dalam pekerjaan itu jadi amburadul, atau dia jadi kerjanya jadi serabutan dan lain-lain. Akhirnya masalah ekonomi kan jadi bermasalah lagi nih, pendapatannya nggak cukup dan macam-macam. Akhirnya dia harus cari-cari uang yang mungkin akan memicu terjadinya kriminalitas karena keuangannya tidak tercukupi. Atau di dalam keluarga yang akhirnya dia menjadi gelisah karena obatnya sudah nggak cukup lagi, karena dia harus semakin hari semakin meningkat, padahal juga keuangannya tidak mencukupi, memaksa-maksa keluarga harus mendapatkan uang untuk mendapatkan obatnya lagi, rame dengan keluarganya, di situ memaksa keluarga harus dapat uangnya lagi, akhirnya cekcok sampai pada tindakan agresif. Saya pernah loh Mbak dapat pasien itu yang dia cerita istrinya lahiran itu sampai anaknya itu ditukar obat untuk mendapatkan obatnya itu. Istrinya lahiran itu anaknya ditukar sama obatnya. Itu karena kenyataan pernah ada pasien seperti itu. Iya. Terus istrinya itu sampai nyari-nyari sama anaknya yang nomor 1, nih adiknya kemana? Adiknya itu pulang-pulang dibawa bapaknya, istrinya lahiran itu dibawa bapaknya diajak berjemur gitu ya, mau dijemur karena masih bayi gitu. Nah pulang-pulang itu nggak dibawa anaknya itu, tapi yang dibawa adalah obat-obatannya ini. Ditanya anaknya kemana tadi, udah nggak usah tahu. Nah ini si anak ini sudah ditukarkan dengan obat-obatan ini. Saking-sakingnya dia butuh obat dan dia nggak punya uangnya itu. Dan ini nggak hanya 1, 2 saja, ternyata banyak kasus seperti ini. Jadi sebenarnya latar belakang secara psikologinya apa sih kalau selama ini Mbak Jo itu mendampingi banyak teman-teman pecandu nafsa ini? Apa yang melatar belakangnya akhirnya dia masuk ke sana? Ya karena memang awalnya ya ini ya, karena orang-orang ini kan, teman-teman ini secara psikologis itu cara berpikirnya sudah berbeda ya. Di awal itu problem solvingnya berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi ketika ada permasalahan, mereka itu cara berpikirnya itu tidak banyak. Jadi mungkin kalau orang pada umumnya punya 5, punya 6 cara solusinya itu punya banyak, ini mungkin hanya 1 atau 2. Memilih saya pakai atau saya hanya diam saja. Nah jadi tidak luas cara berpikirnya. Jadi kalau saya nggak bisa pakai A, saya milihnya pakai aja lah yang paling gampang, instannya yang mana sih yang paling cepat gitu loh. Jadi memang cara berpikirnya itu tidak bisa milih macam-macam. Nah kemudian dipengaruhi oleh faktor bahwa barangnya ini gampang, kemudian dipengaruhi oleh teman-temannya yang banyak sekali yang ada di sini, yang kemudian temennya membujuk pakai, kemudian lingkungannya juga banyak yang pakai, akhirnya menambah untuk dia yang instan ini jadi cepat untuk dilakukan. Selain dari faktor internal, internal itu yang paling ini ya, paling pengaruh yang menyebabkan itu lebih besar, tetapi eksternal ini juga menjadi pemicu. Apalagi ditambah dengan cara mendapatkannya mudah ya. Nah ini dia, kalau sudah cara mendapatkannya mudah, saya ke Mas Steve dulu sebentar nih ya, mengenai regulasi untuk menekan peredaran nafsa. Itu sebenarnya sudah ada belum sih Mas? Jadi tadi juga udah disinggung terkait dengan kita mulai dari undang-undang ya, undang-undang 35 terkait dengan narkoba, kemudian terkait dengan psikotropika juga ada undang-undang tahun 2009 tahun nomor 36, kemudian ada undang-undang kesehatan, bahkan kita juga sekarang juga punya Perda 13 2010 Mbak. Jadi secara regulasinya sebenarnya dari pusat maupun di daerah kita mendorong untuk mencoba untuk menekan gitu ya, menekan peredaran ya, menekan untuk penggunanya. Kemudian kita coba untuk menanggulanginya. Di dalam perda itu memang cukup komplit ya. Mulai kita bicara mengenai promotifnya,
preventifnya, kemudian sampai kuratif dan rehabilitatifnya juga diatur gitu sebenarnya. Tapi setelah itu sudah diatur sampai dengan sekarang, kadang masyarakat belum tahu nih isi-isi perda ini apa aja. Nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut. Tetap bersama kami akan segera kembali tentunya dalam ranah publik. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Oh, ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Kini ku berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi untukmu selamanya. Termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Hey ya, ya ya hey ya. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Hey ya, ya ya hey ya. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ya baik, Symphony Band, terima kasih ya. Sungguh aku sayang kamu sama. Begitu juga dengan pemerintah daerah, begitu juga dengan anggota dewan, begitu juga dengan teman-teman di LSM, teman-teman psikolog gitu ya. Semua sayang kepada pemirsa yang ada di rumah terkait dengan ya ini tema kita nih, mengenai upaya dalam pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan nafsa. Jangan sampai lagi terjadi, jangan sampai lagi ada angkanya meningkat begitu terkait hal ini. Kita lanjutkan lagi, tadi mengenai regulasi ya dengan Mas Tif.
sudah dijelaskan regulasinya itu banyak banget sebenarnya. Istilah orang Jawa itu tiri-tiri macam-macam gitu ya. Cuman masyarakat ini masih belum paham isinya apa gitu loh. Nah, ini seperti apa Mas Steve melihatnya? Jadi kita punya peraturan daerah itu tujuannya bagaimana kita bisa mengkoordinasi semua elemen yang kita punya ya. Oke. Bagaimana kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan lintas lembaga yang kita punya, kemudian termasuk di dalamnya juga ada kepentingan masyarakat di situ, kemudian keterlibatan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga pengen menjamin bahwa terkait dengan edukasi ataupun informasi terkait dengan narkoba itu seperti apa, kemudian efeknya seperti apa, itu juga harus terus dilakukan. Nggak bisa hari ini misalkan anggaran tahun ini, kemudian besok sudah nggak usah deh, kita nggak usah ada kegiatan semacam itu. Tidak percaya. Dengan adanya perda ini kita bisa menganggarkan terus gitu, bahwa permasalahan sosial, permasalahan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba ini ya memang perlu dicegah gitu. Itu salah satunya yang memang ada di dalam perda itu. Kemudian yang menariknya lagi di dalam perda ini adalah memang ada kewenangan tugas dari pemerintah untuk melakukan mulai dari edukasi, menyebarkan informasi, mengajak keterlibatan semua pihak tadi ya, dari internal pemerintah daerah, DPRD, masyarakat dan seterusnya. Kemudian juga kita di dalam sini juga sangat jelas ada proses untuk rehabilitasi. Disinggung tidak hanya terkait dengan medis juga, juga ada proses rehabilitasi secara sosial. Di dalam perda ini juga diatur hal semacam itu. Gitu. Jadi secara umum isinya semacam itu, Mbak. Baik. Jadi pemerintah hadir mulai dari kegiatan promotifnya, preventifnya, kuratif sampai rehabilitatifnya. Ada semua dan diatur di perda di itu dalam ya. situ. Ada yang salah satu saya baca itu yang ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Itu sama sama yang di peraturan pemerintah itu kalau nggak salah di nomor 25 tahun 2011 yang terkait dengan masyarakat jika memang dia memiliki ketergantungan nafsa, kemudian dia bisa melapor begitu. Tapi masih banyak masyarakat yang tidak melakukan itu, padahal itu sebenarnya sudah ada diatur dan rehabilitasinya juga ditanggung oleh pemerintah. Benar nggak, Mas? Jadi itu kita bicara ranahnya nasional ya, pusat yang tadi disampaikan terkait dengan undang-undang. Di perda kita punya Perda 13/2010, di situ juga dicantumkan bahwa terkait dengan rehabilitatif medis gitu, di situ juga menjadi salah satu yang menjadi concern dari pemerintah gitu kan. Karena ada perdanya, maka seharusnya pemerintah juga bisa menganggarkan untuk pembiayaan. Kalau disinggung tadi seperti itu kan. Kalau ditanya sebalik, gimana kalau kita nggak punya aturan gitu, ya kemungkinan besar kita nggak bisa menganggarkan melalui APBD. Gitu kemungkinan kita akan meminta bantuan dari Kementerian Kesehatan dari pusat untuk penganggarannya. Tapi kondisi sekarang kita punya adanya Perda 13/2010 itu, seharusnya pemerintah daerah dengan dinas terkait itu juga sudah melakukan pengajuan anggaran yang dispesifik penggunaan anggarannya adalah untuk rehabilitatif tadi. Misalkan tadi disinggung bahwa saya pengguna nih, pengguna pemula. Dibedakan kalau di dalam aturan ini memang pengguna pemula, bukan orang yang sudah adiktif kemudian segala macam gitu. Yang tercantum di dalam perda ini memang secara khusus bahwa pengguna pemula. Gitu. Apakah kita membedakan, menjustifikasi? Saya kurang tahu. Mungkin dari teman-teman medis ataupun dari psikolog yang bisa, oh ini orang pengguna pemula, ini pengguna yang sudah sangat aktif atau yang udah kambuhan gitu. Tapi di dalam aturan memang secara khusus pengguna pemula. Jangan sampai efeknya yang tadi disampaikan oleh dokter juga, bahwa tidak hanya ke medis tapi efek sosial. Tadi disampaikan macam-macam yang kriminal, tadi juga disinggung juga oleh Mbak Juju, bahwa efek sosialnya juga sangat luar biasa, kriminalitas gitu. Jadi berteman gitu dengan kriminalitas gitu ya, kalau sudah ngomongin soal nafsa ini ya. Nah, kalau tadi sudah sebelum ke rehabilitasi secara medis ke Dokter Kunchoro, saya ke Mas Agus dulu, ini sebagai ownernya dari pemulihan diksi berbasis masyarakat, adiksi berbasis masyarakat. Di situ apa saja sih kegiatannya, boleh saya tahu dulu Mas Agus? Kegiatannya ya menjalankan proses rehabilitasi. Di situ kan banyak teman-teman pecandu yang akses rehabilitasi, khususnya rehabilitasi sosial. Nah, ketika tadi Dokter Kunchoro tentang apa itu nafsa, apa itu zatnya yang dikonsumsi, terus Bu Jatuk ngomong
alasannya, terus yang terjadi ketergantungan sampai berat, dan akhirnya memang harus ditolong, harus direhab. Kalau tidak nanti situasinya akan memburuk. Nah, ketika dimasukkan di tempat kita, memang kalau kita kan berbasis masyarakat, memang tempat kita itu di tengah-tengah masyarakat, menyatu dengan masyarakat. Nggak ada pagar yang menghalangi. Kayak rumah di rumah gitu, serasa di rumah sendiri. Terus pengalaman kita memang tidak ada satu klien pun yang kabur dari situ. Padahal nggak ada di pagar-pagar kayak di Gracia gitu ya? Nggak ada, walaupun itu titipan dari kepolisian maupun titipan dari kejaksaan juga nggak ada di situ kan. Nah, kita menyasarnya kan yang pertama adalah perubahan gaya hidup, karena yang terjadi ketika pecandu kan ada beberapa yang terkenakan biopsikososial. Nah, kita yang pertama adalah merubah gaya hidup mereka. Yang gaya hidup mereka yang dulunya masuk ke tempat kita itu kan parah gitu kan, orang-orang yang rumit pecandu itu kan, penuh dengan rock and roll kan. Kriminal, kekerasan, seks bebas, dan lain sebagainya. Itu jangan-jangan di tempat lain tidak diterima terus jalannya ke tempat Mas Agus? Bisa juga. Pasti kalau di tempat saya pasti saya terima. Itu akan menantang buat kita dan teman-teman tim yang mengelola di situ. Nanti saya ceritain tantangannya. Terus setelah itu kita juga memberikan cara hidup yang baru, cara pola pikir. Kita mengajari teman-teman yang mengakses layanan rehab itu coping. Mereka minim coping sekali. Coping itu cara untuk menyelesaikan sebuah masalah kan. Mereka minim sekali coping itu. Ketika stres datang, tekanan datang, atau ribut sama pasangan, ya ada di situ copingnya cuma pakai. Seneng pakai, susah pakai, nggak ada masalah juga pakai. Nah itu kan bagaimana cara mengajari coping yang sehat buat mereka. Itu di pola pikirnya. Terus di perilakunya itu kan kalau di program namanya kecacatan karakter, inventaris kan banyak sekali perilaku yang tidak bagus di situ, tidak jujur, terus egois, terus pemarah dan lain sebagainya. Itu kita kasihkan cara hidup yang baru, melewati gaya hidup yang baru, pola pikir yang baru, dan juga perilaku yang baru. Nah, di tahap akhir kita memberikan sebuah relapse prevention yang nantinya akan dipakai oleh teman-teman itu modal untuk juga setelah pasca rehab, setelah keluar dari tempat kita 6 bulan itu kan dia jadi sangu ke keterampilan masyarakat. Gitu kah? Lebih ke apa? Lebih ke cara dia mencegah untuk tidak kambuh. Supaya tidak tergoda lagi gitu ya. Itu akan menarik. Karena kalau tadi dokter bilang ada di penyakit otak, ada salah satu bagian otak kita yang namanya circuit rivet. Nah ini hasil dari ICAP 1 nih. Circuit rivet itu yang merekam semua kegiatan alamiah yang menyenangkan dan menghasilkan kenikmatan. Seperti makanan enak, minuman enak, buat yang sudah bersuami istri seks, itu kan perilaku alamiah yang menyenangkan dan menghasilkan kenikmatan. Dan pasti ketika ada triggernya, ada pemicunya, keinginan untuk mengulang kembali. Ya kan? Contohnya seperti panas-panas nih, siang-siang kalau panas, triggernya kan panas kan, panas. Enaknya apa tuh? Mimi es. Es kan, es. Nah itu kalau pecandu juga ada triggernya. Ketika ada triggernya, pemicunya, contohnya kalau triggernya kan meliputi orang, situasi, tempat, barang, dan lain sebagainya. Ketika dia situasi tertekan, itu menjadi trigger. Nah ya muncul itu keinginan kuat untuk menggunakan. Nah, itu namanya fase di craving. Ketika manajemennya craving, dia tidak bisa mengatasi cravingnya, pasti akan relapse. Nah makanya itu dikasih keterampilan hal semacam itu. Jadi untuk mencegah dia. Jadi yang diomongkan adiksi itu pemulihannya sepanjang hidup. Karena apa? Karena itu tadi
sirkuit ribetnya itu Iya. yang nikmat itu nggak bisa dihilangkan kan. Oke. Ada triggernya, keluar keinginan untuk Untuk ke sana. menggunakannya Baik. itu. Kalian kok dengerinnya seksama sekali sih? Keren. Ini dengerinnya tuh Tantangannya keren gitu. sekali. Oh. Oke, nanti tantangannya ditahan dulu Mas Agus. Iya, Saya mau ke Dokter Kuncoro siap, dulu. siap, iya. Dokter Kuncoro tadi sudah disampaikan banyak hal ini dari sisi sosialnya ya. Nah, kalau dari rehabilitasi secara medisnya seperti apa di Rumah Sakit Gracia? Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya akan menerangkan kenapa kok ada di undang-undang itu rehabilitasi. Iya. Kenapa para pemakai itu harus direhabilitasi. Iya. Jadi dulu ceritanya bahwa undang-undang itu pemakai narkotika golongan 1 itu harus dipenjara. Ternyata penjara itu bukan solusi. Iya. Karena begitu masuk penjara, dia biasanya dapat barangnya dari A, begitu masuk penjara ketemunya bandar-bandar. Akhirnya mereka networkingnya malah makin tahu. luas. Iya, jadi malah makin pinter. Makanya banyak istilahnya ke penjara itu malah sekolah. Kemudian dari atas keprihatinan itu, dari 7 lembaga negara itu sepakat bahwa untuk para korban dan penyalahguna itu harus direhab, harusnya direhab, bukan di bukan di penjara. penjara. Maka muncullah untuk dilakukan rehabilitasi. Rumah Sakit Jiwa Gracia dibentuk karena undang-undang dari setiap provinsi harus ada untuk menangani rehabilitasi. Rehabilitasi nafsa digunakan untuk memenuhi hak para pecandu untuk mendapatkan pengobatan dan untuk mengatasi masalah ketergantungan. Kemudian kalau terkait dengan rehabilitasi, kalau kita sebenarnya melihatnya bukan hanya medis, tapi tetap harus dengan sosialnya. Rehab medis dan sosial itu harus menjadi satu kesatuan. Karena gangguannya itu kan tadi kompleks ya, yang tadi dikatakan Pak Agus. Kompleksnya itu di mana sih? Satu ya, gangguannya di otak. Begitu dia memakai nggak kena habis zatnya, yang terjadi adalah putus zat. Otaknya kacau. Kemudian dari situ karena berulang-ulang akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah makanya rehabilitasi itu nggak bisa sehari 2 hari, harus berbulan-bulan, bahkan tadi seumur hidup. Seumur hidup ya. Kalau kita dari medis itu intinya adalah hanya satu metode detox. Jadi kalau untuk mengatasi withdrawalnya gampang, saya obati cerot-cerot hilang, dia bisa normal lagi. Cuman masalahnya itu adalah sugesnya. Suges itu atau craving tadi. Dok pengen ini. Dan mengubah suatu kebiasaan itu kan susah. Ada tadi sistem reward itu ya, dia ada memori, akan mengulang hal-hal yang menyenangkan. Wah saya ketemu, pamannya ya, saya dulu pakai dengan jenengan. Lama nggak ketemu, begitu ketemu itu yang dipikirkan bukan tapi nostalgia. Wah ayo kita langsung pesan. Nah, kayak gitu. Nah, disitulah tadi gunanya rehabilitasi sosial untuk menguatkan pola pikir, pola perilaku, dan pola nalar untuk makanya seumur hidup, sepanjang hidup. Kalau untuk yang secara medis bisa benar-benar sembuh nggak dok? Itu juga. Jadi kalau saya mengatakan ya, karena yang kena itu kan dari otaknya, kemudian dari psikologisnya, kemudian dari perilakunya. Kalau untuk mendetok itu gampang, tapi ada fase-fasenya juga. Ketika dia memang masih belum mau, makanya dia akan nggak bisa. Ada fase-fasenya, tahap perubahan itu. Secara psikologinya dia? Ya, kita harus melihat dulu mana ini sudah apa belum kayak gitu. Ya baik, nah ini secara psikologinya nanti ke Mbak Jatuh ya, tapi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Anda masih bersama kami dan kita masih di ranah publik, masih dengan tema kita yaitu upaya dalam pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan nafsa. Kalau tadi disampaikan Dokter Kuncoro, detox itu gampang, artinya secara medis itu bisa cepat ya dok, tapi untuk secara sosial ini butuh panjang. Nah ada kaitannya dengan psikologi. Mbak Jatuh, tadi apa yang sudah disampaikan Dokter Kuncoro, kalau dari sisi psikologinya seperti apa tuh? Detox selesai misalnya ya? Dah dari rumah sakit selesai secara medis. Next stepnya gimana? Yang sering konsultasi atau pernah mungkin Mbak Jatuh dapat pasien gitu? Iya,
Nggih, memang kalau di sisi apa tadi medis mudah gitu ya Mbak ya. Cuma untuk mengantarkan ke sisi medis ini loh yang nggak gampang gitu ya. Oh gitu. Kita harus lihat dulu teman-teman ini sampai di fase mana. Karena tidak semua orang itu sadar bahwa dirinya itu punya masalah. Nah ini nih yang bahaya nih. Ini kalau orang Jawa bilang wong ra rumongso ini. Iya, nggak rumongso bahwa dirinya punya masalah. Kalau nggak rumongso punya masalah ya nggak mau diobati Iya, kan iya, gitu betul, kan. betul. Nah memang di tahap perubahan seperti yang disampaikan dokter tadi ada beberapa tahap perubahan. Ada tahap perubahan dalam pemulihan itu ada tahap prakontemplasi, ada disebut kontemplasi, ada preparasi, ada aksi, dan ada maintenance. Kalau di tahap pertama prakontemplasi ini teman-teman tuh belum sadar bahwa dirinya bermasalah. Oke. Sehingga kalau kita nasehat, apalagi dinasehati ya, Mau diintervensi susah lah gitu diintervensi ya. apapun susah banget gitu loh. Orang nggak punya masalah mau diapain Iya, kan? iya, Nah, iya. ini agak susah. Kemudian yang tahap kedua, nih tahap kontemplasi ini mulai yang ambigu nih, mulai ambivalen antara saya benar punya masalah apa enggak ya. Oke. Nah ini harusnya teman-teman yang mendapatkan semakin kita perkuat bahwa bener loh kamu tuh punya masalah, Nah. ayo nih. Nah ini justru harus mendapatkan motivasi di sini, Oke. meyakinkan bahwa dia punya masalah. Oke. Kemudian kalau di tahap preparasi ini sebenarnya tahap perencanaan nih, sudah mulai siap bahwa kamu tuh siap berubah, harus lebih diyakinkan lagi nih tugas orang-orang sekitar terutama keluarga. Kemudian di tahap aksi benar-benar harus ada aksinya dari rencana yang sudah dibuat, Oke. harus dikawal benar-benar bahwa kalau udah ada rencana harus ada perubahan. Oke. Dan di tahap maintenance ini kan kadang orang itu udah aksi tapi kan kadang bosenan ya. Iya. Kadang ada godaan lagi, Iya, iya, tadi iya. ada suges lagi, ada craving lagi, harus dijaga supaya menetap nih semangatnya untuk menjalani rehabilitasi ini tadi. Nah inilah yang kadang-kadang orang-orang terdekat itu tidak memahami tahap-tahap ini, sehingga merasa nggak punya masalah, dinasehatin terus kan malah lari orang, Iya, iya. lari iya, ke komunitasnya lagi, malah Iya, kalau- menghindar gitu. Iya loh. kalau komunitasnya bener ya. Iya. Komunitasnya semuanya pakai nafsa. Iya kan malah Nggak nyari penguatan. selesai ini ya, Iya, terus, nah iya. ini yang harus dipahami orang-orang sekitar, termasuk konselor juga nih yang mendekati, harus memahami tahapan-tahapan ini. Berarti tuh konselor yang seperti itu yang akhirnya berhasil mendekati, ini salah satunya beliau. Buktinya nggak ada yang lari loh, padahal nggak ada Iya. pagar. Darahnya. Makanya kita ada konselor khusus Mbak. Kalau untuk adiksi kita memang ada konselor adiksi. Oh Iya. gitu. Ini kita tahun keempat ada di lapas narkotika mendampingi teman-teman adiksi. Oke. Iya di Iya, sana. iya, iya. Jadi memang tadi rehabilitasi ini kita sasar dulu psikologisnya memang betul. Karena untuk merubah kognitif mereka, cara berpikir mereka, bahwa menyadarkan mereka bahwa mereka itu sebenarnya punya masalah. Mereka harus sadar untuk ayo berubah secara kognitif. Oke. Bahwa yang namanya tadi disebutkan coping strategi itu banyak loh pilihannya, nggak cuma pakai itu iya satu pilihan menyelesaikan masalah, tapi masih ada yang lain. Oke. Kalau ada pilihan lain yang lebih baik, nih coping yang ini jangan dipakai dulu deh, Oke. pilih yang lain dulu gitu Pakai loh. pilihan yang lain yang tidak beresiko gitu ya. Iya betul. Oh, Gitu siap. sih. Ya kalau orang bilang nggak bahaya Iya. bahaya tapi nggak beresiko. Iya gitu. betul. Oke, baik. Mas Tip, mendengar dari apa yang sudah disampaikan, ini sama aja turun ke masyarakat loh Mas Tip. Beliau tadi sudah bicara. Apa dukungan yang bisa diberikan teman-teman Dewan di DIY? Jadi mungkin yang dihadir di sini ataupun yang menonton bertanya-tanya kan, Iya. anggota dewan kemudian pemerintah itu apakah hanya sekedar slogan aja hadir gitu kan? Contoh nyatanya adalah ketika tadi saya nyampaikan promosi, Ya. menyampaikan bahwa kita harus menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya, kegiatan kita ini dibiayai Salah oleh satunya. APBD, Oke. di mana ketok palunya adalah ada di tangan eksekutif dan teman-teman DPRD. Dan karena ini ya, Dinas Kesehatan adalah Komisi D ya kita termasuk yang menjadi bagian bahwa oke, Dinas Kesehatan punya program untuk mempromosikan pencegahan penanggulangan terkait dengan narkotika. Ya pasti akan bicara dengan Komisi D. Ya. Komisi D, oke setuju kita berapa kali untuk dalam 1 tahun ada program semacam ini, dan program yang model-model semacam ini juga menjadi satu terobosan sebenarnya, karena biasanya program-program yang kita ketahui oleh pemerintah daerah biasanya adalah turun langsung ke masyarakat, Oke. kumpulin warga, kemudian kita lakukan edukasi, menyampaikan materi dan seterusnya seperti itu. Tapi kita melihat bahwa sekarang eranya sudah ke digital ya Mbak Iya, ya, iya. bahwa orang lebih senang menonton. Rebahan, sambil kemudian lihat YouTube. nonton YouTube dan seterusnya gitu kan. Saya yakin konten ini nanti tidak hanya disiarkan di
televisi pasti akan juga diupload di channel YouTube-nya TVRI gitu kan. Dan saya yakin informasi itu pasti akan berlipat ganda gitu ya penontonnya, tidak hanya kalau kita menggunakan strategi konvensional. Dan itu adalah kehadiran teman-teman eksekutif maupun DPR sebenarnya. Oke, ini salah satunya. Salah satu bentuknya. Dan mungkin orang bertanya, kok bisa seperti itu? Karena ada perdanya gitu. Oh ditanya. iya, tadi sudah disampaikan di awal. Implikasinya dari perda itu salah satunya kita menganggarkan. Contohnya apa yang gampang sekali dilihat oleh masyarakat, event ini, acara ini dengan anggaran dengan budget sekian, kita membuat acara seperti ini gitu loh. Kalau ditanya apakah ada kegiatan yang sejenis seperti ini, ada. Beberapa waktu yang lalu belum lama juga ada kegiatan yang hybrid, Mbak. Hybrid ya Bu ya. Jadi ada pesertanya masyarakat kumpul gitu. Tapi ya sekitar 50, ada juga dari TV juga ya ini. Kalau ini kan hanya terbatas ya, macam itu. Jadi kita memikirkan bagaimana sih informasi terkait dengan bahaya, informasi bagaimana penanggulangannya, itu sampai ke masyarakat. Dan kita pengen menyampaikan juga pesan kepada masyarakat. Kita di sisi pemerintahan ya, itu eksekutif maupun DPR juga sebenarnya hadir juga. Mereka memikirkan bagaimana sih caranya gitu loh, cara-cara yang paling efektif dengan keterbatasan anggaran gitu loh. Kita punya, ini kan level provinsi tapi anggarannya terbatas gitu ya, dibandingkan tetangga-tetangga kita sebelah yang levelnya provinsi tapi dia punya anggaran besar. Kita provinsi tapi anggarannya terbatas. Dengan anggaran terbatas itu kita pengen bahwa program-program itu memang betul-betul menyasar ke tepat pada eranya gitu ya. Kalau sekarang eranya ada digital ya, kita memanfaatkan metode-metode yang sudah ke sana gitu. Ada podcast juga kita mainkan, kemudian TV juga, radio juga main, konvensional kita tetap main karena masyarakat itu kan sangat majemuk ya. Tadi ada yang model rebahan sambil nonton dan dia juga belajar bisa, tapi ada juga yang pengen kalau datang ketika dapat nasi bok itu nanti dia semangat gitu kan, ada macam-macam Mbak. Jadi sisi psikologinya beda ya. Masyarakat kan saya mau datang ke sana nanti dapat nasi isinya apa ya gitu kan, mesti ada obrolan semacam itu. Tapi ada yang kayak anak milenial, anak Gen Z gitu kan, lebih ke video-video pendek misal. Video pendek. Gitu. Saya yakin ini pasti biasanya dipotong-potong ya, dipotong-potong sama media, sama macam-macam yang punya concern yang sama terkait dengan hal-hal semacam ini, dipotong-potong. Oh ternyata Dewan ini ngomongnya kayak gini, dipotong nih, nanti diupload di berbagai macam channel yang berbeda. Kemudian mungkin dari aktivis ataupun LSM juga sama. Gracia punya kepentingan juga, mungkin potongan video yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi dipotong juga untuk menjadi edukasi yang modelnya lebih pendek lagi kan, entah itu di short atau untuk di di story atau di apa segala macam. Ya menurut saya itu yang kita perlu sampaikan juga ke masyarakat bahwa sebenarnya daerah istimewa Yogyakarta menurut saya sudah cukup oke ya. 2010 kita punya, pergub sudah ada, kemudian di kabupaten kota juga mereka juga membuat aturan yang sejenis, kemudian kita punya concern yang sama, jangan sampai Yogyakarta kota pendidikan, kota pariwisata, jumlahnya kecil Mbak, sebenarnya 3,8 penduduknya kecil, tapi ada tapinya. Kalau kita ngelihat data pariwisata ada 10 juta orang datang ke sini. Kemudian ada data mahasiswa yang berkuliah di sini, anak-anak SMA juga sekolah di sini juga. Sebenarnya ini menjadi target market yang sangat luar biasa besar gitu. Tadi disinggung juga bahwa obat-obatan itu menjadi trigger untuk mencapai kenikmatan, menjadi senang. Orang berwisata 10 juta itu pengen apa? Pengen senang. Nah ketika ada trigger yang lain bahwa oh gue akan lebih senang nih dengan mengonsumsi tertentu, obat-obatan tertentu. Nah itu menjadi yang perlu kita waspadai bersama, bukan 3,8 juta penduduk kita yang kecil itu, tapi sebenarnya yang mobilitasnya tinggi itu yang stay di Jogja hanya 3 tahun, D3 4 tahun, kemudian yang hanya hitungan minggu atau hitungan hari, itu mereka juga pengen menikmati Yogyakarta yang romantis ini katanya gitu kan, pengen menikmati kenikmatan yang berbeda di kota ini gitu. Nah itu menjadi target juga kita di sisi medis, di sisi akademisi, di sisi yang lain memikirkan, sosial juga memikirkan, tapi juga ada yang memikirkan yang lain di sisi yang lain. Siapa? Bandar. Bandar memikirkan ini bandar target nih. Banyak ini wisata, tempat kenikmatan, tempat hiburan lengkap, tempat apapun ada di Yogyakarta. Kita mau bicara mengenai hiburan ada, mau pariwisata model apapun juga ada. Bandar di sisi yang lain pasti memikirkan ini target menarik nih. Kita juga punya dong pemikiran yang berbeda juga, pemerintah dong, DPR, kemudian eksekutif. Jangan sampai bandar main di Jogja juga dengan pola-pola yang tadi main. Nah kita gimana? Edukasi dengan model seperti ini.
70% penduduk kita adalah anak-anak generasi milenial dan Gen Z ya. Dan mereka dekat dengan teknologi. Makanya kita mencoba program-program yang juga dekat dengan mereka. Salah satunya ya seperti ini. Oke, baik. Dan TVRI salah satu jaringan yang menyeluruh. Nggak pernah ada cerita bahwa TVRI nggak di desa itu nggak nyampe jaringannya, pasti nyampe gitu. TV-TV tertentu kan kadang nggak nyampe nih gitu kan. Lebih tenar lah daripada TV-TV lain. Gitu, ya. Apalagi sekarang sudah mainnya digital, wah jelas banget. Kenapa kita gandengnya TVRI gitu ya? gitu kan? Pasti kan ada alasannya ya Mas pasti Tif, kan waktu rembukan di dalam gitu juga. Ini kita mau stasiun TV-nya mana yang aja mana nih, gitu ya. Pasti ada hal semacam itu juga yang disampaikan ketika rapat gitu. Baik, ini nanti, ada TV, ada podcast, ada radio dan seterusnya. Baik, disesuaikan dengan kondisi saat ini seperti apa karakteristik dari warga kita yang milenial dan Gen Z. Setelah yang satu ini saya juga pengen tahu lebih banyak dari Mas Agus. Apa sih tantangannya sebenarnya dalam mengelola teman-teman atau dalam menghandle teman-teman ini di PABM, pemulihan diksi berbasis masyarakat. Sesaat lagi tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Oke baik, kita lanjut lagi dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya pengen tahu banyak mengenai tantangan-tantangan dari Mas Agus. Mas Agus mengatakan di tempat Mas Agus, PABM ini hanya sebuah rumah. Saya bayangannya Mas ya, ini kantor dibentengin gitu. Tapi legal loh. Iya legal, I know legal ya. Kemudian tantangannya sejauh ini seperti apa Mas? Oke, sebelum masuk ke tantangan tadi nambahin sedikit, ketika itu sudah selesai 6 bulan program, pastinya kita mempunyai support system. Jadi mereka itu mempunyai tempat untuk ketika nanti seminggu sekali mereka berkumpul untuk meeting, namanya NA meeting di situ untuk berbagi pengalaman, kekuatan dan harapan di situ tiap hari Rebu jam malam. Jadi teman-teman pecandu yang dalam pemulihan silakan bergabung di situ. Kalau secara Zoom ada di hari Jumat, Jumat jam 7 malam kita ngadain NA meeting secara virtual untuk memfasilitasi teman-teman yang berada di luar, klien kita yang berada di luar daerah Jogja yang jauh. Nah tantangannya sekarang ini, kita kan memang swasta nih, asik kan swasta itu asik kan. Katanya. Ketika ada orang tua datang tergopoh-gopoh, terus kita asesmen, aduh sampai orang tuanya sudah angkat tangan, bahkan perangkat desanya juga angkat tangan kalau bisa ini diusir dari tempatnya. Waduh. Ya sampai ekstrim kayak gitu, pokoknya masyarakat nggak mau dia berada di situ. Lalu? Akhirnya mau nggak mau kan kita terima kan. Dan kita kan rawat inap nih, rawat inap. Terus kita mempunyai dasar layanan itu biayanya kan pasti ada muncul sekitar 2 juta. Ketika dia nggak mampu 2 juta, dia hanya mampunya 750, apakah kita tolak atau tidak? Kembali ke pertanyaannya Mbak Vera tadi, tidak. Akhirnya kita masukin program. Tetapi apakah itu akan memangkas anggaran yang lain yang mampu membayar 2 juta? Tidak. Terus dananya dari mana? Dananya ya itu tadi, kita sering ribut-ribut memakai dana rumah kita sendiri gitu kan. Itu wah keren sekali kan, kadang ribut sama istri, tetapi saya yakin bahwa Tuhan itu ketika kita memberikan yang baik, pasti kan baik juga. Akan dibalas lebih baik lagi. Nah itu tantangannya itu. Mas Dik, bolehlah disampaikan ke teman-teman, bisa support beliau dan teman-teman. Tidak harus di Dewan loh ya, ke teman-teman yang lain. Saya lagi lah networking beliau luas sekali gitu. Baik. Sebenarnya masih ingin ngobrol banyak hal terkait ini, tapi waktunya sudah habis. Jadi mohon maaf sekali untuk para narasumber kalau misalnya tidak bisa mewadahi semua. Tapi matur nuwun Mas Tif. Sama-sama. Pak Dr. Kuncoro terima kasih, Mas Agus, Mbak Jatuh terima kasih, sehat selalu. Ya, pokoknya semangat terus lah untuk mendukung apa upaya dalam pencegahan penanganan korban penyalahgunaan nafsa. Demikian tadi obrolan kita yang kurang lebih 60 menit, tidak berasa ya. Berasa cuma 10 menit kita ngobrol tadi, cepet banget gitu. Mudah-mudahan menambah banyak wawasan Anda, menambah pengetahuan Anda terkait dengan nafsa, bagaimana bahayanya dan bagaimana juga cara merehabilitasi secara medis dan juga secara sosial. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolonglah aku sedang jatuh cinta, tapi
aku tak punya nyali untuk katakan bahwasannya setiap hari ku merindukan dia. Angin masukkan aku ke dalam mimpinya, jadikan aku raja dan dia ratunya. Buat dia selalu memikirkan diriku. Angin katakan padanya bahwa aku cinta dia. Angin sampaikan padanya bahwa aku butuh dia. Angin tancapkanlah busuk panah cintaku, tancapkanlah cepat tepat di jantung hatinya, sebelum hatinya jadi beku dan membatu. Waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur. Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir. Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria. Kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan, Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku saka ngendi wae to? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh, Bu. Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh, Bu, susu formula. Begini, Bu.
Sebenarnya pada bayi usia 0-6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0-6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh Bu? Itu sama-sama susu loh Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah itu Mas Pur, memberi susu formula pada bayi usia 0-6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno, jangan bikin aku marah-marah terus. Iya Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Walah, piye toh Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia Mas Pur. Mosok sih Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.